Halo Sobat Cendekia sekalian, apa kabar semuanya? Saya harap Sobat Cendekia sekalian dalam keadaan yang baik, sejahtera, dan luar biasa. Pada video kali ini, saya akan melakukan sebuah review atau evaluasi dari kinerja reksadana yang bisa dibeli oleh Sobat Cendekia sekalian di beberapa fintech atau di beberapa aplikasi reksadana. Dan ini yang akan dievaluasi adalah kinerja reksadana pada tahun 2023. Untuk video ini, saya akan fokus kepada 4 jenis reksadana. Yang pertama adalah reksadana pasar uang, kemudian reksadana pendapatan tetap, reksadana indeks, dan reksadana saham. Nah, khusus untuk reksadana indeks, ini saya fokusnya itu adalah reksadana indeks, tapi yang merupakan reksadana isinya tuh banyak sahamnya. Seperti itu. Jadi reksadana indeks yang terkait dengan obligasi itu akan saya masukkan ke dalam semesta reksadana pendapatan tetap. Nah, bagi para sobat cendekia yang belum tahu tentang apa sih itu reksadana, jadi ceritanya reksadana itu seperti titip modal tapi legal. Ya, legal kenapa? Karena uang kita itu akan dikelola dan kemudian dimasukkan ke dalam aset-aset yang ada di pasar uang maupun pasar modal. Dan itu sudah di bawah izin OJK. Nah, biasanya pihak tersebut itu manajer investasi itu memiliki lisensi yang disebut sebagai wakil manajer investasi atau WMI. Oke, jadi yang akan saya jelaskan pada video ini atau yang saya beberkan pada video ini itu adalah investasi yang legal. Namun harap diingat bahwa video ini bukan merupakan sebuah ajakan untuk membeli atau menjual sebuah produk reksadana tertentu atau membeli dan menjual di aplikasi yang ada. Dan kalaupun nanti saya menyertakan sedikit pesan-pesan terkait dengan aplikasi tersebut, itu hanya sekedar bisa dibilang sunnah ya. Artinya tidak wajib sobat cendekia sekalian yang melihat video ini itu wajib untuk ikut enggak ya, semuanya tetap di tangan sobat cendekia sekalian ya. Saya tidak bertanggung jawab apabila sobat cendekia sekalian setelah menonton video ini ya itu mendapatkan keuntungan yang besar ataupun mendapatkan kerugian ya, karena reksadana termasuk investasi yang juga memiliki resikonya masing-masing. Baik, jadi sebelum saya masuk ya, jadi sebenarnya itu reksadana apa saja sih yang terbaik ya pada tahun 2023 dan bila mana kira-kira nanti tahun 2024 itu bakalan jadi cuan juga apa tidak ya. Ini saya jelaskan dulu ya bahwa ketika kita melakukan evaluasi kinerja reksadana, kita tuh sebenarnya memiliki sebuah benchmark atau acuan imbal hasil investasi. Ya, dalam artian kita itu bisa dikatakan tepat atau benar memilih reksadana itu tergantung level benchmarknya seperti apa. Nah, saya sendiri itu memiliki kriteria sebanyak 5 level. Jadi level 1 itu yang paling rendah sampai dengan level 5 yang tingkat kesulitannya itu termasuk paling susah ya. Nah, yang pertama yang pastinya saya yakin ya tanpa reksadana pun itu sebenarnya sobat cendekia sekalian tuh bisa kok mengalahkannya. Yaitu apa? Yaitu inflasi. Dan di sini saya pakai standar inflasi year on year untuk September 2023 ya. Jadi untuk September 2023 itu acuannya adalah 2,28%. Jadi kalau misalnya kita investasi reksadana dan hasilnya di atas inflasi, setidaknya kita itu ya level 1 clear gitu ya. Kemudian level kedua itu adalah BI rate atau kita masih mengenalnya sebagai BI 7 days repo rate. Dan ini tertinggi, level tertinggi BI rate untuk tahun 2023 itu adalah 6%. Ya, tapi 6% ini ya ini persentase yang masih dalam growth rate ya. Tergantung ya acuannya apa. Kalau misalnya kita menggunakan acuan BI rate untuk memperbandingkan kinerja obligasi atau reksadana pendapatan tetap, itu setidaknya ini juga harus
keluarkan PPh 10%-nya. Jadi 10% dari 6% itu kan 0,6 ya. Berarti paling tidak sebersih-bersihnya kalau misalnya kita investasi di obligasi, reksadana pendapatan tetap, reksadana pasar uang, dan deposito bank, itu kalau bisa lebih tinggi daripada 5,4%, wah itu berarti level 2 clear ya. Jadi inflasi bisa dikalahkan, suku bunga acuan itu juga bisa dikalahkan. Nah, di sini level 2 ini itu kalau di dunia ilmiah itu disebut juga sebagai risk free rate ya, atau tingkat imbal hasil yang diasumsikan bebas risiko. Kenapa? Ya karena BI rate suku bunga acuannya sebenarnya itu bank. Jadi sebenarnya kalau kita nabung deposito kita akan dijamin oleh LPS. Jadi seperti itu asumsinya. Nah, terus kemudian level 3, level 4, level 5 ini sebenarnya sudah masuk ke zona yang moderate sampai risk area. Artinya kalau bisa mengalahkan ini, wah berarti kita lebih mantap lagi, lebih jago lagi istilahnya kalau milih produk. Nah, kalau misalnya ya level 3 kriteria dasarnya itu adalah indeks saham dan indeks obligasi. Ya, acuannya apa? Kalau kita mengalahkan kinerja indeksnya, berarti kalau indeks saham itu adalah IHSG, ya pada umumnya adalah pasar saham itu sendiri, IHSG. Dan kalau indeks obligasi itu sebenarnya ada dua ya. Jadi ada indeks obligasi pemerintah, ya, dan ada indeks obligasi, indeks suku, ya itu pun juga pemerintah. Ini juga bisa dilihat di website PHI, ya. Dan instrumen yang relevan ya untuk kita bisa dikatakan itu bisa nggak sih kita mengalahkan kinerja indeks itu adalah dengan ya memilih reksadana indeks yang bisa mengalahkan indeks pasar saham maupun indeks obligasi tersebut. Ya, kalau reksadana saham gimana Pak? Ya bisa saja ya, apalagi saham. Ya, jadi yang kaitannya dengan saham itu biasanya level 3, level 4, level 5. Itu. Nah, kalau misalnya level 4 yang lebih susah, ya, itu kriteria dasarnya adalah kita harus bisa mengalahkan equity risk premium dari Indonesia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ini ukuran, ya, ukuran di mana Indonesia itu kan ya punya risiko kredit. Indonesia itu dengan segala macam risiko politik, risiko kedaulatan, likuiditas, inflasi, mata uang, itu semua dicampur jadi satu dan itulah yang disebut sebagai risk premium. Nah, cuma di sini yang saya ambil itu bukan market risk premium, ya, tapi equity risk premium. Artinya kalau misalnya kita pegang saham, ya, atau reksadana saham, atau reksadana indeks atau reksadana campuran, kalau kita tidak bisa mengalahkan 7,89 atau tidak bisa di atas 7,89% dalam setahun ya, tahun 2023, itu berarti kita belum bisa menembus level 4 ya. Oke. Nah, angka ini dapatnya dari mana? Nah, angka ini sebenarnya ini saya dapatnya dari website pribadi dari Profesor Damodaran ya, Damodaran Pujarati. Itu di websitenya NYU Stern ya di UK. Nah, ini biasanya yang sering dipakai oleh para ilmuwan ya untuk melakukan penelitian ilmiahnya. Nah, terus kemudian level 5, level tertinggi itu kriteria dasarnya adalah cost of equity. Tapi kita nggak akan pakai ini ya. Karena pada dasarnya cost of equity itu hanya relevan untuk saham. Dan itu sifatnya itu single ya, single aset. Jadi kalau misalnya kita beli saham BRI, misalnya BRI dengan asumsi beta berapa ya, satu kali, kemudian BI rate-nya 6%, equity risk premium-nya 7,89%. Nah, kalau kita megang saham BRI, tapi kita tidak bisa mendapatkan pertumbuhan 13,89%, ya, baik itu dengan dividen maupun dengan capital gain-nya atau digabung dua-duanya, ya itu berarti kita mungkin pada tahun itu bisa dikatakan tanda kutip salah memilih saham, ya, karena saham ini berarti underperform jika dibandingkan dengan return yang kita itu syaratkan kalau kita invest di BRI, misalnya seperti itu.
Ya, tapi kita akan lupakan di level 5 ya karena nggak relevan ya. Ini relevannya hanya saham. Jadi kita akan melihat apakah masing-masing reksadana, ya jenis reksadana itu bisa mengalahkan kriteria-kriteria dasar ini. Oke, dan untuk video ini saya hanya akan melibatkan tiga pihak ya, atau bisa dibilang tiga agen penjual efek reksadana. Dan di sini kita akan melibatkan Bareksa ya, dan kemudian Bibit, dan kita juga akan melibatkan aplikasi yang namanya Makmur ya, seperti itu. Oke, kita mulai dari Makmur ya. Jadi Makmur ini kemungkinan besar Sobat Cendekia sekalian belum pernah mendengarnya ya, karena yang biasa terdengar itu kalau tidak Bibit ya Bareksa ya. Nah, tapi seenggaknya yuk kita lihat ya, kira-kira kita bisa dapat barang bagus nggak ya di aplikasi ini. Nah, kalau kita lihat ya, top 5 reksadana pasar uang tahun 2023 itu ternyata adalah Capital Money Market Fund. Ya, Capital Money Market Fund oleh Capital Asset Management itu tumbuh 5,4% ya sepanjang tahun 2023. Kemudian yang di atas 5% lainnya itu ada Insight Money dan Insight Money Syariah. Keduanya dari Insight Investment Management, ya bisa dilihat juga ini sudah di atas 5% juga ya. Bahkan Insight Money itu mendekati Capital Money Market Fund. Jadi kalau misal tidak sreg ya dengan produk ini bisa memilih produk alternatifnya, yaitu Insight Money. Kemudian yang lainnya yang di bawah 5% itu adalah Star Money Market kelas utama. Di sini kita lihat 4,71% ya, kinerjanya dalam setahun 2023. Dan yang kelima adalah dana reksa seruni pasar uang syariah dari dana reksa investment management sama ya 4,71%. Nah, kalau kita lihat di sini berarti semuanya mengalahkan inflasi ya. Tetapi yang bisa mengalahkan atau paling tidak itu setara dengan acuan BI rate ya. Kalau sudah dipotong dengan apa? Kalau sudah dipotong dengan pajak ya, pajak PPh final 10%. Untuk kalau misalnya yang dipegang adalah obligasi korporasi, itu adalah 5,4% milik Capital Money Market Fund. Dan seperti yang sudah saya jelaskan di video saya tentang panduan investasi Capital Money Market Fund, bahwa sebagian besar isinya memang obligasi korporasi ya, dan sedikit obligasi negara yang jatuh temponya itu kurang dari setahun atau tinggal beberapa bulan lagi terus jatuh tempo seperti itu. Oke ya. Kemudian untuk top 5 reksadana pendapatan tetap tahun 2023 di Makmur, itu ada Insight Renewable Energy Fund 7,95%, kemudian Capital Fixed Income Fund 7,7%, kemudian Bahana ABF Indonesia Bond Index Fund 7,7%, BNI AM Quality Long Duration Fund 7,37%, dan Allianz Fixed Income Fund 2 itu 6,75%. Ya, maksudnya apa? Maksudnya adalah di sini ya, satu, inflasi berhasil dikalahkan. Kedua, BI rate berhasil dikalahkan. Ya, karena BI rate kan 6%. Anggap aja nggak ada pajak deh. Nah, ini semuanya sudah bisa mengalahkan BI rate. Ya. Nah, terus kemudian untuk indeks sahamnya sendiri, nah di sini kan tidak ada ini ya, apa indeks obligasi ya. Anggap saja kita jadikan patokan ya. Ini Bahana ABF Indonesia Bond Index Fund itu sebagai patokan saja indeksnya. Karena ini kan meskipun reksadana pendapat tetap, tapi secara nature dia itu reksadana indeks. Jadi anggap saja ya, 7,7% itu adalah level 3-nya, ya, level 3 yang harus dikalahkan. Nah, kalau misalnya kita menjadikan Bahana ABF Indonesia Bond Index Fund sebagai acuan untuk dikalahkan di kelas RDPT ini, ya, nah berarti yang menang itu adalah Insight Renewable Energy Fund, ya, 7,9%. Capital Fixed Income Fund, ya, ini sedikit menang, ya, sedikit, ya, bukan menang juga ya, artinya clear, ya, level 3 clear, tapi juga nggak disebut menang juga. Dan ada beberapa catatan yang mungkin beberapa yang Sobat Cendekia belum tahu tentang reksadana pendapat tetap ya, bahwa reksadana pendapat tetap itu ada dua kemungkinan. Isinya tuh apa? Ya, jadi kemungkinan pertama itu mayoritas isinya adalah obligasi pemerintah atau obligasi negara. Kebanyakan kalau manajer investasi itu mengambilnya itu obligasi negara yang jenisnya FR ya. Itu bisa diperdagangkan sewaktu-waktu di pasar sekunder sehingga likuiditasnya tinggi. Kemudian ada tipe yang kedua, yaitu mayoritas isinya itu adalah obligasi korporasi.
seringkali obligasi korporasi itu memang rate-nya, kuponnya itu ditawarkan lebih tinggi daripada obligasi pemerintah. Tetapi ya downside-nya atau jeleknya itu adalah sebagian besar atau bahkan 98-99% dari produk obligasi korporasi itu tidak diperjualbelikan di pasar sekunder. Oleh karena itu likuiditasnya itu sangat mengkhawatirkan. Ya, artinya kita hanya berharap ketika kita beli obligasinya, kita berharap perusahaannya nggak bangkrut sehingga nanti ketika jatuh tempo uang kita kembali. Ya, sambil setiap 3 bulan, setiap 6 bulan kita dapat kuponnya. Nah, ada manajer investasi yang menganut ya tipe 1, ada yang menganut tipe 2. Nah, kalau dari sini ya sebenarnya Insight Renewable Energy Fund dan Capital Fixed Income Fund itu sebagian besar isinya itu adalah obligasi korporasi. Ya, sebagai tambahan lagi, yang benar-benar murni sudah sejak lama itu tuh obligasi korporasi. Itu adalah Insight Renewable Energy Fund. Ini sudah sejak 2014 ya, 2014 yang lalu. Nah, cuma ini tipe reksadana itu reksadana yang membagikan dividen. Ya, itu nanti akan terlihat di grafiknya ya kalau Anda mendaftar di Makmur, kemudian ada tipe dengan dividen dan tanpa dividen ya. Itu kan kelihatan kok. Ini reksadana yang sebenarnya menganut pembagian dividen. Tetapi pada bulan Oktober kemarin ya, ketika saya menghadiri webinarnya dari Insight Investment Management, mereka bilang bahwa Insight Renewable Energy Fund itu tidak akan lagi diberlakukan kebijakan dividen. Sehingga yang terjadi adalah investasi kita itu menggulung terus, compounding terus. Dan ini sebenarnya cukup ideal ya selama kita yakin dengan prinsip bahwa obligasi korporasi itu menguntungkan selama MI-nya itu bisa jaga risiko. Sementara Capital Fixed Income Fund itu cerita menariknya yaitu adalah sekitar bulan Januari sampai dengan bulan April atau Mei kalau nggak salah ya. Dia itu sebenarnya sebagian besar tuh masih berisikan obligasi negara. Sehingga kalau diperhatikan nanti kelak ya, itu grafiknya sebelum Mei atau April 2023 itu tuh gerunjal-gerunjalan ya naik sih naik tapi gerunjal-gerunjal yaitu ciri khas dari reksadana pendapat tetap yang isinya obligasi negara. Tetapi begitu Mei atau Juni ya itu tiba-tiba garisnya lurus gitu lurus ke kanan atas. Ya, setelah diperiksa fun fact sheet-nya wah itu ternyata udah ganti tuh ya top 10 isinya itu adalah obligasi korporasi. Ya nanti kita lihat ya Maret atau April nanti kan laporan keuangannya kan rilis kita lihat ya apakah dia itu benar-benar sekarang sudah beralih fungsi ke obligasi korporasi semuanya. Nah kalau bahan ABF Indonesia Bond Index Fund ya isinya adalah obligasi negara FR ya. Nah, terus kemudian BNI AM Quality Long Duration Fund ini juga basisnya obligasi negara. Allianz Fixed Income Fund 2 ini juga basisnya obligasi negara. Dan ini yang perlu kita ini ya, kita perlu tanda kutip itu kita perlu perhatikan bahwa memang tahun 2023 itu adalah tahun yang berat. Berat dalam artian itu suku bunganya tinggi. Karena suku bunganya tinggi itu obligasi negara atau bahkan bisa dibilang reksadana pendapat tetap yang isinya obligasi negara itu tidak bisa berkinerja maksimum. Karena seingat saya waktu zaman-zaman sebelum COVID dan beberapa tahun setelah COVID, itu bahana ABF Indonesia Bond Index Fund itu bisa loh, dalam setahun itu 10-11% itu bisa. Cuma ya memang saatnya tertekan aja. Ya, seperti itu. Ya, tapi nanti akan ada lah saatnya di mana kalau misalnya Anda menjagokan bahana ABF Indonesia Bond Index Fund itu bisa ke 10%, 11% itu bisa saja ya. Tergantung makroekonominya seperti apa sehingga menciptakan supply and demand di market obligasinya seperti apa. Oke, kemudian kita masuk ke top 5 reksadana indeks saham ya di Makmur. Di sini yang paling jago itu adalah Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund ya dengan 11,3% dalam setahun tahun 2023 kemarin. Kemudian Trimega FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index ya itu 8,11%. Allianz Sri Kehati Index Fund 7,4%. Dan reksa MSCI Indonesia ESG Screen Class A 6,78%, dan BNI AIM Index IDX Growth 30 kelas
R1 ya itu 6,6%. Ya, mungkin dari sini kita bisa lihat yang pasti ini semua mengalahkan inflasi, ya kan? Terus kemudian ini mengalahkan BI rate juga. Nah, kalau berdasarkan indeksnya sendiri, ini kan diharapkan karena reksadana indeks itu mengikuti ya, mengikuti apa acuan dari indeks yang di kopinya. Ya, maka mungkin kita lebih fairnya pakai IHSG ya. IHSG itu kan antara 6 sampai 7%. Ya, kalau misalnya kita ambil misal IHSG dari sepanjang tahun 2023 itu naiknya 7%, berarti yang mengalahkannya itu adalah Allianz Rigathi Index Fund, Trimega FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index dan Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund. Ya, terutama Shalendra ya. Karena Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund itu mengalahkan level 4. Ya, level 4 saya bilangkan equity risk premium. Equity risk premium Indonesia sepanjang tahun 2023 itu 7,89. Benar ya? Ya, 7,89. Ya, artinya di dalam hal ini yang bisa clear ya level 4 tingkat kesulitannya itu adalah Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund yang paling kentara ya, sudah 2 digit, dan Trimega FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index. Ini sedikit di atas 7,89%. Terus kemudian yang reksadana saham ya yang paling bagus di Makmur itu adalah Trim Capital Plus yaitu sama ya 2 digit seperti yang Shalendra tadi yaitu 12,7%. Wah, ini super sekali ya. Tapi bisa dibilang kalau di Makmur ya kalau kita lihat reksadana sahamnya selain Trim Capital Plus itu payah sih ya. Ya, Sukhonvest Sustainability Equity Fund, Principal Islamic Asia Pacific Equity Syariah, Shalendra Equity Opportunity Fund Class A, Average Index LQ 45 ini mengecewakan ini. Kenapa? Karena patokannya itu adalah indeks saham. Ya, kita pakai indeks sahamnya kan IHSG 7%. Nah, ini tidak ada yang melebihi 7%. Ya, berarti ya bisa dibilang eh, nggak bagus ya, makmur ya. Kalau misalnya kita berharapnya ke reksadana saham. Oke, kita masuk ke Bareksa ya. Di Bareksa ada apa saja nih yang top 5 reksadana pasar uang 2023? Nah, yang pertama itu adalah Capital Money Market Fund. Ya, Capital Money Market Fund sama ya, 5,4%. Sinhan Money Market Fund itu 5%. Dan cuma ada dua ya, cuma ada dua top 5 reksadana pasar uang di Bareksa itu yang di atas 5%. Dan cuma ada satu ya, sama dengan Makmur. Cuma ada satu yang mengalahkan BI rate ya kalau misalnya sudah dipotong dengan PPh final 10%. Sementara yang lainnya di bawah 4% ya, tapi ya dikit-dikit 5% lah. Tapi seenggaknya ya sesuai dengan tujuan ya, tujuan dari reksadana pasar uang itu kan mengalahkan inflasi. Ya, selama mengalahkan inflasi dan memang tidak suka dengan pajak ya, bisa ke reksadana pasar uang. Ya, Megadana Kas boleh, Pinnacle Money Market Fund boleh, Kisi Money Market Fund boleh. Ya, ini yang paling bagus untuk tahun kemarin 2023. Nah, kemudian untuk reksadana pendapat tetap ya, kita ternyata menemukan Bareksa yang paling tinggi itu adalah Capital Fixed Income Fund ya dengan 7,7% kinerjanya selama tahun 2023. Sama dengan Makmur ya. Tetapi yang berbeda dengan Makmur di sini ada beberapa produk ya seperti KC Fixed Income Fund 7,5%, Star Stable Income Fund 7,05%, Allianz Fixed Income Fund 2 6,75% dan IHAJ Syariah Fund itu 6,64%. Berarti ini sudah ada ya, inflasi sudah pasti dikalahkan, kemudian BI rate juga pasti sudah pasti dikalahkan. Nah, kemudian paling tidak ya kalau kita melihat apabila ya kita pakai acuan, tadi kan kita pakai acuan bahannya ya, bahannya ABF Indonesia Bond Index Fund 7,7%. Di sini berarti Bareksa tanda kutip ya tidak ada yang bisa mengalahkan indeks obligasi berarti ya seperti itu. Ya, yang bisa bakbu itu hanya capital fixed income fund. Cuma emang saya perlu warning tadi ya sekali lagi bahwa angka 7,7% ini itu 5 bulannya itu melibatkan grafik garis yang bergelombang. Sehingga ada kemungkinan ya kalau kita cek aplikasi ya, entah aplikasinya Bareksa atau aplikasinya Makmur, itu pasti bacaannya di bawah 7% pasti. Ya, karena itu belum kita nggak bisa ngomong 7,7% ini solid. Ya, 7,7% itu ini kebantu ya, kebantu kinerja yang jelek ketika dia masih
memegang obligasi negara. Nah, harusnya nanti yang benar itu ada dibandingkan. Dibandingkannya Mei 2023 sampai dengan Mei 2024 nanti. Nah, itu baru fair. Ya, seperti itu. Itu catatan yang harus diperhatikan. Nah, untuk top 5 reksadana indeks saham di Bareksa, sama ya. Di sini juga ada nih produk ini, Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund. Ya, berarti Makmur dan Bareksa bisa dibilang inovatif ya. Kalau milih masukin produk yang bagus-bagus buat investornya, ya bisa sampai 2 digit persennya. Wah, bagus ini. Ya, terus kemudian ada Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index 8,11%, sama ya seperti tadi ya. Terus kemudian kalau di Makmur itu adanya Allianz Serikati, di sini adanya BNP Paribas Serikati. Sama-sama apa namanya semestanya itu mengcopy dari indeks Serikati. Di sini tapi dia kinerjanya 7,83%. Ini juga ada ya Allianz Serikati Index Fund di sini kelihatan ya. Jadi di sini juga merupakan sebuah pelajaran ya buat sobat cendekia sekalian bahwa eh, meskipun reksadana itu ada reksadana yang mengcopy sebuah indeks misalnya Serikati ya ini kan sama-sama copy indeks Serikati tetapi kebijakan alokasinya itu terserah dari manajer investasinya artinya apa. Eh, Tidak berarti bahwa suatu reksadana indeks itu pasti akan copy paste 100% ke indeksnya kinerjanya 100% pasti sama itu tidak mungkin ya karena masing-masing manajer punya kebijakan masing-masing. Dalam hal ini BNP Paribas itu sebagai manajer investasi itu sedikit lebih pinter ketimbang manajer investasinya Allianz Global Investors ya. Dan kemudian di sini yang terakhir dana reksa MSCI Indonesia ESG Screen Class A. Ya, berarti inflasi bisa dikalahkan, BI rate bisa dikalahkan ya. Kemudian indeks ya. Kalau dari indeks saham ya itu ISG ya sepanjang tahun 2023 naiknya sekitar 7%-an. Berarti kita cari yang di atas 7%. Nah, dari sini seenggaknya Bareksa itu punya 4 reksadana indeks yang perlu dipertimbangkan ya untuk investasi ke depannya. Tapi sekali lagi kinerja ini itu bukan berarti akan berulang lagi ya. Pokoknya tergantung indeks sahamnya seperti apa. Seperti itu ya. Kemudian top 5 reksadana saham 2023 di Bareksa ada Trim Capital Plus, ada Cipta Ova Equitas, GC Equity Fund, HPAM Ultima Equitas 1 dan Trim Capital. Ya, termasuk ini salah satunya yang menjadi ini ya, yang menjadi objek eksperimen nabung reksadana saham kita ya di channel kita. Silakan bisa lihat di playlist sebelumnya ya. Cuma memang kita masuknya itu di masa-masa pucuk ya, sehingga kita masukin dananya yang berturut-turut 10.000 per hari itu malah dipucuk sehingga kita hasilnya masih negatif. Tapi sebenarnya kalau kita punya uang ya langsung dimasukkan dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, cita akuitas itu naiknya 9,76%. Ya not too bad lah, apalagi kalau kita standarnya ya itu kan kalau reksadana saham itu kan pantasnya itu ada dua. Yang pertama adalah equity risk premium ya sebesar 7,89% dan eh, indeks kita IHSG ya yaitu sekitar 7%-an. Dari sini ternyata 5 besarnya Bareksa itu top market top semua ya. Lebih mantap ini dibandingkan Makmur ini dalam artian pemilihan reksadana saham yang ada di Bareksa ya. Tapi hanya satu ya yang double digit, tapi ya double digitnya ini pun juga nggak bisa mengalahkan level kelima. Meskipun kita nggak mengabaikan level kelima ya, tapi ini hampir mepet-mepet nih ya 13%-an. Tapi nggak apa-apa ya. Dalam artian kalau kita milihnya itu tepat, maka sebenarnya kita bisa mengalahkan berbagai level benchmark investasi sebenarnya. Kita masuk yang terakhir bibit ya. Top 5 reksadana pasar uang 2023. Oke, ini ada Afris Adeka Mutiara 4,64% kinerjanya sepanjang tahun kemarin. Majoris Pasar Uang Indonesia dan ini versi syariahnya ya, itu 4,58% dan 4,54%. Trim Megah Kas Syariah 4,38%, Trim Kas 2 kelas A 4,31%. Nah, dilihat secara sekilas, mohon maaf ya untuk para penggiat bibit, untuk yang sangat mengidolakan bibit, ternyata tahun 2023 sepertinya bibit kalah telak dibandingkan Bareksa dan
makmur. Kenapa? Karena satu, ya, reksadana pasar uangnya itu tidak ada satupun yang melebihi 5%. Ya, apalagi kalau misalnya ya kita ada satu benchmark yaitu Capital Money Market Fund itu kan 5,4%. Di mana 5,4% itu sama dengan setara dengan level 2 ya, benchmark level 2 yaitu BI rate 6% dikali PPH final 10% jadinya 5,4%. Artinya apa? Kalau di bibit mengalahkan inflasi itu pasti bisa. Ya, asalkan kita milihnya itu emang yang paling bagus di bibit. Tetapi sebagus-bagusnya produk yang ada di bibit untuk tahun 2023 kemarin itu tidak bisa menyaingi level 2 benchmark kita. Seperti itu. Ya. Kemudian untuk bibit di top 5 reksadana pendapat tetapnya bagaimana? Nah, di sini ternyata top 5 reksadana pendapat tetapnya itu adalah Bahana ABF Indonesia Bond Index Fund yang menjadi acuan kita ya, acuan kita untuk level 3 benchmark level 3 sebesar 7,70%. Terus di sini ada Batavia Obligasi Platinum Plus 7,35%, Manulife Obligasi Negara Indonesia 2 kelas A 6,62%, BNI AM Dana Pendapat Tetap Syariah Ardani 6,43%, dan Schroder Dana Mantap Plus 2 6,28%. Oke, berarti di sini inflasi bisa dikalahkan. Ini di atas BI rate ya. Tetapi ya kalau kita perbandingkan dengan anggap saja ini indeks obligasinya ya di sini ya. eh ya tidak ada yang bisa mengalahkan level 3 ya, benchmark level 3 di bibit. Ya, itu sendiri cukup mengecewakan ya. Apalagi di sini kalau kita lihat kebanyakan malah ini adalah obligasi negara semua ini isinya nih ya. Batavia ini, Manulife, BNI, Schroder ini isinya kita kebanyakan obligasi negara. Nah, berarti kalau misalnya menganut berisi atau dana kita dibelikan obligasi-obligasi negara, tapi tidak bisa melebihi benchmarknya obligasi negara, ya itu kan percuma aja. Dengan langsung aja kalau misalnya sobat cendekia sekalian yang punya di bibit atau tertarik di bibit, mau kekeh tetap investasi di bibit, di reksadana pendapat tetapnya, itu lebih baik ya di Bahana ABF Indonesia Bond Index Fund aja, nggak usah cari yang aneh-aneh. Ya, kalau di bibit cari aja yang bahannya ABF Indonesia Bond Index Fund, nggak usah aneh-aneh. Oke, sebelum saya ganti slide ya, bibit itu anehnya adalah di sini reksadana pendapatan tetap itu disebut sebagai reksadana obligasi. Jadi buat sobat cetekia yang punya akun di bibit, tolong jangan bingung ya, bahwa yang saya maksud di sini itu adalah reksadana obligasi. Yang benar mana? Yang benar adalah reksadana pendapatan tetap. Saya tetap kekeh dengan istilah RDPT. Kenapa? Karena istilah RDPT atau reksadana pendapatan tetap itu sudah dicantumkan di Undang-Undang Pasar Modal sejak tahun 95. Perkara bibit kenapa ngasihnya namanya reksadana obligasi itu terserah bibit. Ya, saya pernah tanya tapi nggak pernah dijawab. Seperti itu. Oke, terus kemudian top 5 reksadana indeks saham ya. Di sini BNP Paribas Serikati ya, di mana dalam eksperimen saya ya di playlist yang lain itu saya menggunakan bibit untuk melakukan eksperimen nabung reksadana indeks saham yaitu BNP Paribas Serikati 10.000 per hari ya, dan hasilnya pada akhirnya ya positif tapi ya deket-deket 0% ya. Anggap aja Bu. Itu karena ya saya memulainya sedikit ini ya, sedikit telat ya, malah mulainya Mei, harusnya sejak Januari. Kenapa? Kalau Januari seenggaknya bisa naiknya 7,83%. Ya, terus kemudian yang kedua ada Spring IDX ESG Leaders Plus kelas A ya, itu 6,69%. Kemudian average IDX 30 5,29%, Principal Index IDX 30 kelas O itu 4,62%, dan BNI AIM indeks IDX 30 4,59%. Oke, dari segi inflasi kita bisa mengalahkannya ya. Tapi ya ini lucunya ya, karena reksadana indeks itu kan harusnya kan acuannya adalah indeks saham ya, dalam hal ini IHSG yaitu 7%. Nah, kalau kita lihat ya, yang bisa mengalahkan IHSG itu cuma BNP Paribas Serikati. Sementara yang lainnya tidak bisa mengalahkannya. Cuma ya menurut saya itu keterlaluan sekali kalau meskipun tidak bisa mengalahkan IHSG, tapi kita mengambil risiko yang lebih tinggi yaitu ke indeks saham, tapi kita tidak bisa mengalahkan suku bunga acuan yang sering dipakai untuk deposito. Misalnya apa nih? Berarti ini indeks 30 semua nih ya.
Nah, ini berarti menjadi sebuah ini ya, food of thought ya, dalam artian itu nutrisi untuk berpikir. Indeks 30 kok katanya koran-koran ini indeks yang bagus ya. Banyak orang bilang ini indeks bagus. Kenapa? Karena isinya adalah saham-saham berlikuiditas tinggi, gampang diperjualbelikan, dan kinerjanya bagus. Nah, kalau kinerjanya bagus, kenapa kayak gini gitu loh? Ya, seperti itu. Maka sedikit ini ya, sedikit PR untuk berpikir kita ya. Apakah LQ45 indeks 30 itu benar-benar bagus seperti yang dikatakan oleh banyak orang? Apalagi ya kalau kita lihat ya, banyak beberapa kasus dana pensiun yang katanya memasukkan dana pensiun pegawainya itu ke saham-saham LQ45 indeks 30, kok dana pensiunnya rungkat gitu loh. Kalaupun nggak rungkat, itu minus. Nah, berarti indeks LQ45 dan indeks 30 itu lumayan bagus nggak sih? Kalau misalnya tujuan kita itu adalah untuk cuan jangka panjang. Seperti itu. Nah, kemudian top 5 reksadana saham 2023 yang untuk bibit ya, di sini ada Trim Capital Plus, sekali lagi dari Trimegah. Ya, ini 12,7%. Kemudian majoris saham alokasi dinamik Indonesia 10,46%, Trim Capital 9,34%, Trump Infrastructure Plus 6,84%, dan Trump Consumption Plus kelas A 6,69%. Wah, ini kebetulan yang bibit ini banyak produk Trimegah nih kayaknya ya. Dan yang paling bagus ya itu kita bisa bilang untuk reksadana saham sebenarnya top tiganya bibit ya itu mengungguli top 5-nya Bareksa ya kalau kita lihat ya. Karena Trim Capital Plus dan Majelis Saham Alokasi Dinamik Indonesia itu semuanya di atas 10%. Ya, Trim Capital juga 9,34%. Artinya apa? Peringkat 1 2 3 itu mengalahkan inflasi, mengalahkan BI rate, mengalahkan indeks saham, indeks harga saham gabungan ya IHSG, terus mengalahkan juga equity risk premium di Indonesia untuk tahun 2023 yaitu 7,89. Ya, ini patut diapresiasi dan mungkin kita bisa mengira bahwa ya kalau misalnya bibit itu bukan menjadi tempat yang bagus untuk investasi di RDPU, RDPT dan reksadana indeks, berarti kemungkinan ya bibit ini bagus kalau misalnya kita tuh bisa milih reksadana saham yang bagus. Ya, jadi bagusnya di situ bibit ya. Nah, untuk sementara untuk yang 4 sama 5 sayang sekali ya tidak bisa mengalahkan IHSG di 7%-an dan tidak bisa mengalahkan equity risk premium ya, seperti itu. Nah, sehingga kesimpulannya apa? Ya, kita akan hitung ya, kita akan lihat bersama-sama apa terbaik untuk investasi masing-masing reksadana. Nah, kalau untuk RDPU atau reksadana pasar uang sepanjang tahun 2023, kita bisa lihat bahwa sebaiknya investor yang punya akun untuk investasi RDPU di Makmur dan Bareksa, itu diuntungkan tahun 2023. Kenapa? Sebagian besar dari produk mereka itu bisa ditemukan di masing-masing apart ya, yang bagus-bagus. Ya, seperti Capital Money Market Fund 5,4%, Insight Money Syariah, Sinhan Money Market Fund ini kan di atas 5% semua. Ini bagus sih. Ya, dan ada satu ya yang gagal menembus 5% tapi not bad ya, 4,9%. Ya seenggaknya ini lebih bagus daripada kalau kita tuh deposito di bank umum ya. Tapi ya jujur sedikit kalah kalau kita depositonya di bank BPR, apalagi kalau bank BPR-nya ngasih kita bunga 6,75%. Ya, dikurangi dengan pajak 20% ya masih sekitar 5,3. Ya, seperti itu ya. Jadi Makmur dan Bareksa untuk RDPU. Terus untuk RDPT ternyata masih sama. Ya, rekomendasi terbaik untuk investasi di RDPT ya itu adalah Makmur dan Bareksa. Sementara Bibit ya, karena Bibit punya Bana ABF Indonesia Bond Index Fund, tapi produk ini tuh juga ada di Makmur. Ya, berarti saran terbaiknya ya sudah, berarti kalau mau fokusnya di RDPT, fokusnya investasinya di Makmur. Karena Makmur punya berbagai RDPT yang bisa mengalahkan inflasi, bisa mengalahkan BI rate, bahkan seharusnya itu nggak boleh ya dibandingkan, tapi bahkan bisa mengalahkan yang namanya indeks harga saham gabungan kita. Ya, dan ada dua yang bisa mengalahkan indeks obligasi pemerintah. Seperti itu. Ya. Untuk reksadana indeks saham, ya kalau kita lihat di sini simbolnya kebanyakan Makmur dan Bareksa ya.
Berarti bisa dibilang ya, kalau misalnya kita yakin dengan model investasi reksadana indeks saham, kita cukup salah satu atau dua-duanya ya, Makmur dan Bareksa. Ya, karena apa? Di sini Shalendra MSCI Indonesia Value Index Fund dan Trimegah FTSE Indonesia Low Volatility Factor Index itu dua-duanya ada di Makmur dan Bareksa. Ya, terus kemudian di sini kalau mau Serikahati tinggal milih yang paling bagus ya, yaitu BNP Paribas Serikahati. Itu adanya di Bareksa. Ya, seperti itu. Bibit juga ada sih, cuma ya bisa dibilang kalau terlanjur punya bibit ya sudah, ya nggak usah pindah ke Bareksa. Tapi kalau belum punya apa namanya, belum punya akun sama sekali dan pengennya itu Serikahati, entah mungkin sesuai dengan profil investasinya, ya mungkin lebih baik di Bareksa aja. Kenapa? Karena nanti ya kalau sewaktu-waktu minat dengan produk lain, ya kamu bisa milih ya, bisa milih yang lainnya, indeks lain. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang investasi RDS ya, reksadana saham yang terbaik itu di mana? Nah, kita bisa lihat bahwa di sini sebagian besar itu didominasi oleh Bareksa ya ternyata ya. Jadi nomor 1, 3, 4, 5 ada di Bareksa, sementara nomor 1 dan 2 itu ada di Bibit. Nah, ini berarti bisa dibilang ini ya 11-12 ya. Kalau dalam hal reksadana saham itu memang kesimpulannya lebih baik milih salah satu ya antara mau invest di Bibit atau invest di Bareksa ya. Nah, tapi paling tidak ya kita harus punya sebuah kesimpulan atau sebuah bukan kesimpulan sorry, kita punya hipotesis ya di sini bahwa tahun 2024 itu kan temanya itu adalah penurunan suku bunga. Ya, ada yang sangat optimistis 6 kali turun suku bunga, ada yang normal yaitu suku bunga akan turun 3 kali. Di Amerika, sedangkan di Indonesia mungkin turunnya juga cuma 2 kali. Itu pun sepertinya dimulainya baru semester 2 nanti. Ya, tapi sebenarnya tema-tema makroekonomi seperti ini itu bagus untuk reksadana saham dan reksadana pendapatan tetap yang isinya itu kebanyakan besar adalah obligasi negara. Nah, kalau misalnya ya ada sobat cendekia yang profil resikonya agak agresif dan ingin seperti jemput bola duluan ya, meskipun belum saatnya masuk, mungkin bisa mempertimbangkan untuk pilih reksadana saham atau reksadana indeks saham ataupun reksadana indeks obligasi. Ya, itu adalah saran dari saya ya. Boleh diikuti, boleh tidak. Tapi saya sendiri memang tujuannya akan mengarah ya lebih lebih mengarah ke reksadana indeks saham dan reksadana indeks obligasi, mengikuti pasar nantinya. Nah, jadi untuk pesan-pesan ya, pesan-pesan terakhir, kalau misalnya ada sobat cendekia sekalian yang tertarik untuk join di Makmur, ya itu bisa dengan mendaftar ya dan menggunakan kode referral saya, ya yaitu Save Reksa. Jadi ketika daftar ditanya promo kode atau referral ya kode referral, tulis saja Save Reksa seperti ini. Ya, dan ini untuk sekarang itu ada peraturan baru ya. Peraturan barunya itu adalah sekarang itu minimal 100.000. Kalau misalnya Sobat Cetiga sekalian pertama kali investasi ya di Makmur dengan kode referral saya itu 100.000, entah di Capital Money Market Fund yang aman-aman aja atau Insight Money Market Fund atau Insight Money Syariah ya itu minimal 100.000. Nanti tuh kalau ditahan sampai 7 hari kalender, nanti Anda akan dapat 10.000. Ya, 10.000 ini dalam bentuk voucher reksadana kalau nggak salah Batavia, Batavia Dana Kas kalau sekarang ini di bulan Januari ini ya. Nggak tahu bulan besok berganti lagi apa enggak, tapi untuk bulan Januari ini adalah Batavia Dana Kas. Tuh ya. Nah, ini mudah-mudahan ya dalam 2 bulan ke depan, nanti kalau misalnya rata-rata investasi saya itu sudah di atas 100 juta melalui sistemnya di Makmur ya, ke level pengundangnya naik jadi 2. Nanti kalau misalnya ada sobat cendekia sekalian yang menonton video ini atau mengikuti video ini baru bulan Maret atau April ya, itu saya sarannya ya kalau mau daftar di Makmur sekalian aja langsung 25 juta. Karena saya kemungkinan besar akan naik di level 2 kemungkinan besar ya. Tapi kalau mau amannya ya 100.000. Tapi kalau misalnya yakin 25 juta entah dapat apa tidak ya kode referralnya ya kalau dapat berarti dapatnya ya ada 50.000 ya dapatnya Eh, cashback dalam bentuk voucher reksadana pasar uang Batavia Dana Kas. Ya silahkan ya saran saya tetap ya minimal 100.000 saja lah
ya untuk pertama kali. Terus kemudian kalau misalnya ada yang yakin banget di bibit, misalnya wah reksadana sahamnya itu bagus-bagus, atau ya namanya aja bibit kan banyak sekali produknya ya. Ada FR juga, ada SPN juga ya. Paling tidak ya kalau misalnya eh, Sobat Cendekia sekalian mendaftar dengan kode referral saya di Bibit, yaitu saya periksa juga, dan melakukan investasi minimal 1 juta. Ya, 1 juta itu bisa di reksadana atau di FR atau SBN. Ya, tapi ini berlaku untuk pembelian pertama. Maka Anda akan mendapatkan cashback reksadana pasar uang juga sebesar 25.000. Ya, tapi 25.000 dalam bentuk reksadana ini itu baru bisa ya menjadi milik Sobat Cendekia sekalian pada saat pembelian kedua atau seterusnya. Dalam artian misalnya pembelian kedua ya sudah dapat kodenya, sudah dapat vouchernya 25.000, nanti pakai saja promo berbentuk voucher reksadana dipakai. Nah, nanti selain Anda akan dapat unit penyertaan reksadana di pembelian kedua, Anda akan dapat unit penyertaan reksadana yang jadi bonus di cashback 25.000 ini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya dalam skema-skemanya itu masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di kolom komentar. Ya, saya akan menjawab sampai Sobat Cendekia sekalian paham, terutama bagaimana skema dan bagaimana cara menggunakan kode referralnya. Ya, seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya untuk video yang berisi tentang evaluasi kinerja reksadana di sepanjang tahun 2023. Yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa kinerja reksadana di masa lalu itu tidak menjamin kinerja reksadana di masa depan. Bisa saja mirip-mirip, bisa saja lebih bagus, bisa saja lebih jelek. Nah, oleh karena itulah yang namanya investasi di reksadana tetap menggunakan uang dingin. Nah, kalau misalnya masih ada uang panas, saya sarankan jangan ambil resiko. Ya, masuknya saja ke reksadana pasar uang. Ya, itu kalau uang yang ada itu uang panas. Tapi kalau uang yang ada adalah benar-benar uang sisa, ya uang dingin atau bahkan uang beku, silahkan ya bisa memilih reksadana pendapatan tetap, reksadana indeks saham atau indeks obligasi, atau reksadana saham itu sendiri. Ya, sekali lagi do your own research. Video ini hanya sebagai penggambaran, sebagai entertainment dan sebagai edukasi semata. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini. Kalau misalnya video ini bermanfaat, silahkan klik tombol like video ini, kemudian klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya Sobat Cendekia sekalian bisa mendapatkan informasi-informasi atau video-video yang terbaru dari Cendekia Financial Center. Terima kasih sudah menonton video ini, saya undur diri dulu. Cerdas keuanganmu, merdeka finansial. Sampai jumpa.